Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Arif Setiawan, guru dari SD Negeri Kroya 02. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang visi dari guru penggerak yang berada pada demonstrasi kontekstual model 1.3 tentang model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Dengan pembimbing kita yaitu Ibu Eli Lestari sebagai pengajar praktik dan Bu Lilik Rahmawati sebagai fasilitator. Tujuan pembelajaran khusus CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. CGP juga berusaha menyusun Bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Paradigma inquiry apresiatif. Paradigma inquiry apresiatif merupakan manajemen perubahan yang bersifat kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Tahapan pertama bisa dengan mengidentifikasi hal positif apa atau potensi yang ada di sekolah. Selanjutnya, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih positif. Tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif terdiri dari B, yaitu membuat pertanyaan utama, kemudian A, ambil pelajaran, selanjutnya G, yaitu menggali mimpi bersama, ada J, jabarkan rencana, dan A yang terakhir adalah atur eksekusi. Saya coba membuat visi guru penggerak, yaitu terwujudnya murid yang cerdas dan berkarakter sesuai profil belajar Pancasila. Untuk dapat menyusun prakarsa perubahan, dibutuhkan alat bantu yang disingkat dengan ATAP. A yang pertama yaitu awal atau aset, yang berupa kekuatan aset, modal, potensi sekolah, murid, komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Untuk T adalah tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. A-nya adalah aksi, kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Dan P-nya adalah pembelajaran. Pembelajaran bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa. Turunan konkret profil pelajar Pancasila sesuai konteks yang diolah dari elemen atau sub-elemen dimensi. Awal atau aset, dukungan kepala sekolah dan stakeholder. Terus dukungan orang tua murid terhadap perkembangan anaknya. Yang selanjutnya dukungan sarana dan prasarana. Selanjutnya dukungan sosial berupa tata tertib, peraturan dan kebijakan yang mendukung pembelajaran. Dan yang berikutnya lingkungan belajar yang bersih, nyaman dan mendukung pembelajaran. Kemudian tantangan, yaitu rendahnya motivasi siswa dalam belajar. Masih ada sebagian orang tua yang kurang peduli dengan kebutuhan belajar anak, dan ada hasil belajar yang kurang maksimal. Kemudian ada aksi, yaitu membuat rencana pembelajaran yang mendukung pengembangan kecerdasan murid, pemberian tugas dan tanggung jawab baik secara mandiri dan kelompok dalam upaya membentuk karakter, membuat program kegiatan yang menyenangkan, yang memotivasi siswa untuk belajar, kemudian memberi kesempatan siswa untuk mengeksplorasi diri atau mengembangkan diri. Kemudian yang selanjutnya adalah pembelajaran. Murid
menyadari banyaknya sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan diri. Murid memahami pentingnya menumbuhkan jiwa kemandirian. Murid memahami pentingnya keberanian, berpendapat, bertanya, serta mampu menyelesaikan masalah. Prakarsa perubahan yang terbentuk adalah meningkatkan kemampuan literasi melalui pojok baca di sekolah. Yang pertama yaitu buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya yaitu apa yang saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan dasar literasi peserta didik melalui program pojok baca sekolah. Kemudian rencana tindakan yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik tentang pojok baca. Yang kedua, tindakannya adalah mencari literatur terkait program pojok baca dari berbagai macam sumber. Untuk yang selanjutnya A yaitu ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya di sini adalah siapakah yang mempunyai pengalaman meningkatkan kemampuan dasar literasi peserta didik melalui program pojok baca sekolah. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara meningkatkan kemampuan dasar literasi peserta didik melalui program pojok baca di sekolah. Yang ketiga yaitu aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dasar literasi peserta didik melalui program pojok baca. Dan pertanyaan yang keempat adalah keterampilan apa yang sudah dimiliki peserta didik tentang kemampuan dasar literasi. Tindakan yang akan saya lakukan adalah mengidentifikasi kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dasar literasi peserta didik melalui program pojok baca. Yang kedua, menggali cita-cita dan harapan peserta didik melalui survei. Dan yang ketiga adalah mendiskusikan dengan peserta didik bacaan yang disukai. Kemudian yang keempat adalah mencari tahu siapa guru yang sudah pernah membuat pojok baca. Yang selanjutnya adalah G atau gali mimpi, dream. Pertanyaan dari gali mimpi ini adalah apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang dibayangkan terjadi ketika kemampuan dasar literasi peserta didik melalui program pojok baca terwujud. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana perasaan kita ketika memiliki peserta didik yang memiliki kemampuan dasar literasi. Tindakan yang akan saya lakukan yaitu membuat gambaran atau narasi diri saat mampu mewujudkan peserta didik yang memiliki kemampuan dasar literasi melalui program pojok baca. Yang kedua, membuat desain suasana pojok baca yang menarik dan nyaman bersama peserta didik. Yang selanjutnya adalah J atau menjabarkan rencana, desain. Pertanyaan dari menjabarkan rencana adalah yang pertama, apa langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dasar literasi peserta didik melalui program pojok baca sekolah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dasar literasi peserta didik melalui program pojok baca di sekolah. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara menyemangati peserta didik untuk meningkatkan kemampuan literasi melalui program pojok baca sekolah. Tindakan yang saya lakukan adalah membuat gambaran diri peserta didik saat memiliki kemampuan dasar literasi, kemudian melakukan pembiasaan untuk meningkatkan kemampuan dasar literasi peserta didik. Yang ketiga, membuat catatan khusus target yang akan dicapai. Kemudian yang keempat adalah berkolaborasi antara kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang selanjutnya adalah A atau atur eksekusi, deliver.
Pertanyaan dari atur eksekusi ini adalah siapa yang bisa mengarahkan dan memantau dalam meningkatkan kemampuan dasar literasi peserta didik melalui program pojok baca di sekolah. Yang selanjutnya, bagaimana mengajak warga sekolah dan orang tua wali murid dalam mewujudkan peningkatan kemampuan dasar literasi peserta didik melalui program pojok baca sekolah. Kemudian tindakannya adalah semua warga sekolah, orang tua atau wali murid dan lingkungan masyarakat aktif berkolaborasi dengan semua warga sekolah, orang tua atau wali murid dan lingkungan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dasar literasi peserta didik melalui program pojok baca. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.